Yang kamu sembah itu Yudas, bukan Yesus. Yesus itu Nabi Isa. Lihat sini mata Dia sama seperti Nabi Muhammad. Aku suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber dan kepada sahabat dakwah yang baru bergabung. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten terbaru dari kami. Baik ikhwafillah, kita akan melanjutkan konten dakwah kita. Ya, kali ini kita akan membahas ini ada seorang pendeta kaget ya. Seorang pendeta shock dinasehati oleh jin, ya, dinasehati oleh jin. Lah kok bisa? Nah, ceritanya adalah ada seorang wanita yang kerasukan, ya, kesurupan lah kalau bahasa kita ya. Lalu pendeta ini mau mengeluarkan jin itu dengan cara ruqyah versi pendeta, ruqyah versi Kristen ya. Lalu apa yang terjadi? Ternyata ya orang kesurupan ini atau yang dalam dirinya ada jin justru menasehati Pak Pendetanya siapa sebenarnya yang disalib ya. Menarik ya. Nah, dia terungkap nih siapa sebenarnya yang disalib di sini. Baik ya, kita dengar sama-sama, nanti saya akan komentari. Baik. Nah, ikhwafillah, terlihat dengan sangat jelas di layar kaca ikhwafillah semuanya bahwa ada seorang pemudi yang kemasukan jin. Dan orang ini ingin disembuhin sama kiai katanya. Tetapi apa yang terjadi, karena memang mungkin akses ke kiainya cukup jauh, yang ada hanya pendeta. Itu tuh yang baru saja. Si Idung kenapa sih? Kamu sirik banget. Nah, sebetulnya kalau misalkan ada seorang yang sedang terganggu oleh jin atau kemasukan oleh jin, maka hal yang pertama itu jangan ditepuk-tepuk seperti itu dan jangan dipijit-pijit sembarangan, karena hal itu tidak akan menjadikan si jin itu keluar, kecuali malah si orang yang memiliki tubuh ini justru akan kesakitan setelah nanti jinnya keluar. Jadi harus diperlakukan dengan baik, karena jin tersebut pertama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau misalkan dia baik-baik untuk pengen keluar, maka kita juga harus memberikan yang terbaik. Kecuali kalau misalkan dia membangkang gitu ya, jin ini membangkang dan sombong, itu berbeda lagi. Nah, jadi sayangnya memang di sini hanya diajak ngobrol saja, karena memang mungkin di sana tidak ada yang untuk bisa meruqyahnya dan menunggu kedatangan kiai begitu ya. Baju merah, dia galak. Aku nggak mau. Kamu salah beragama. Kamu salah beragama. Tidak ada Yesus di dunia ini. Tidak ada Yesus. Kamu menyembah Yudas. Yang kamu sembah itu Yudas. Nah, di sini prosesi pendeta mengeluarkan jin. Masuk. Gimana ya? Panem masih belum ada perkembangan kemarin. Panem. Kamu keluar, kamu gak berkuasa pada tubuh ibu ini. Kamu tuh iblis, kamu tuh setan. Dia bukan ibu, dia cantik, dia masih muda. Keluar. Dia masih muda, kamu menumpang sama dia karena kamu gak berkuasa sama dia. Kau pengganggu kamu. Kamu iblis. Kamu iblis. Kau iblis enggak? Iblis itu di bawah kaki saya. Sedang berdialog nampaknya. Besar daripada orang yang tadi ini. Keluar. Bang Bel dikatakan orang paling
Masih belum bisa keluar ya, Ikhwah? Memang alangkah lebih baiknya oleh orang yang paham agama, oleh orang-orang yang mengetahui ayat-ayat ruqyah begitu ya, lalu kemudian dibacakan, maka insya Allah atas izin Allah ini akan keluar begitu. Kemudian pendetanya juga hilang begitu ya, karena mungkin dia putus asa tidak bisa mengeluarkan jin tersebut. Udah keluar, makanan keluar. Gendit lu, Sam. Sakit kepalaku. Aku nggak mau dia suka sama ini. Ikhwafillah, itu tadi sebuah video ada seorang pendeta menasehati orang yang kesurupan ya, di mana pakai baju hijau ya. Tadi itu dia menasehati agar jin itu keluar dari tubuh perempuan tersebut. Namun apa yang terjadi makin berontak dan akhirnya pihak keluarga memanggil pihak kiai meruqyah ya. Nah, baik, kita akan bahas dari segi pertama, tadi menyebutkan bahwa perempuan itu sempat mengeluarkan kata-kata bahwa yang kalian sembah itu adalah Yudas, tidak ada Yesus. Yang kalian sembah itu adalah Yudas, tidak ada Yesus. Ya, ini sesuai dengan pengetahuan Islam. Pengetahuan Islam, dalam Islam itu kita adalah nggak ada Yesus, yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini perkataan perempuan ini ya. Baik, kita akan bahas dari segi syariat Islamnya ya. Yang pertama adalah jin itu ada dua. Jin itu ada dua, ada jin Islam dan ada jin yang membangkang. Semua menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jin juga adalah makhluk. Allah yang menciptakan. Firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali tujuan mereka adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin itu juga ikut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah sama dengan kita manusia. Jadi akan tetapi itu adalah ada ketentuan aturan-aturan tersendiri. Baik, yang kedua, walaupun jin Islam, ada jin Islam ini kalau mengganggu manusia itu tetap berdosa ya. Karena undang-undang jin dan ini aturan Allah Subhanahu wa taala kepada jin bahwa jangan mengganggu manusia. Kalau mengganggu manusia itu hukumnya dosa bagi jin. Ini menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang atau jin yang berdosa akan diproses nanti di akhirat, ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga, seperti itu ya. Nah, yang ketiga, kenapa orang bisa masuk dirasuki jin? Ini karena ikhtiari atau pilihan ya. Ikhtiari, maka masuklah jin ke dia. Misalkan ada pesugihan, dia kerja sama-sama jin dan sebagainya. Dia misalkan naudzubillah ada ilmu-ilmu santet yang bekerja sama dengan jin. Ini yang mudah dimasuki oleh jin. Maka solusinya adalah harus memanggil ustadz, kiai, dibacakan ayat-ayat ruqyah. Ada khusus ya tuntunan dari Rasulullah SAW. Termasuk orang-orang yang kena sihir. Zaman dulu memang sihir zaman dulu sudah ada. Makanya turun surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kemudian ada juga Qul a'udzu birabbil falaq ya. Surah Al-Falaq itu, kemudian Qul a'udzu birabbin nas. 3 ayat ini salah asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini karena zaman dulu Rasulullah SAW sering disihir oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Akhirnya ketika kita mau tidur, Rasulullah SAW selalu membaca surah ini. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu huwallahu ahad, dan ayat kursi. Kita baca itu sebelum tidur, insya Allah kita tidak mimpi buruk. Kemudian baca doa juga. Bismika ahya, amut bismika ahya. Seperti itu ya. Nah, kira seperti tanggapan kita. Poin yang kita ambil tadi bahwa menarik, dia menasihati pendeta bahwa tidak ada Yesus, yang kalian sembah adalah Yudas. Kemudian dari jin itu ada 2 tadi sudah saya jelaskan ya, seperti itu ya. Tetap beribadah, sering baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad, ayat kursi, insyaallah terhindar.